Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perusahaan industri komputer yang bernama Microsoft. Kita mulai dari perkenalan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Zaki Mubarok dengan NIM terakhir 260. Saya Enggar Anastasia Rahdiana dengan belakang NIM 236. Saya Noviatun Soleha dengan NIM 244. Saya Zahida dengan NIM belakang 252. Saya Firmansyah dengan NIM 269. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan dari latar belakangnya ya. Jadi Microsoft itu merupakan sebuah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang didirikan pada 4 April 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Microsoft sendiri itu bertempatan di daerah di kantor pusatnya di, di daerah Redmond, Amerika Serikat. Sejak awal, Microsoft dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan perangkat lunak komputer, terutama melalui sistem operasi yang paling terkenalnya yaitu Windows dan paket aplikasinya yang bernama Microsoft Office yang telah menjadi standar industri di seluruh dunia. Tak hanya itu, Microsoft juga mengenalkan kepada audiensnya, yaitu ada software yang bernama konsol video game Xbox dan jajaran komputer layar sentuh seperti Microsoft Surface. Pada tahun 2016, Microsoft menjadi pembuat software terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya. Kata Microsoft adalah penggabungan kata dari mikrokomputer dan software. Microsoft sekarang berada di peringkat nomor 30 dalam peringkat Fortune 500 tahun 2018 dari perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat dengan total pendapatan yang paling besar di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu strategi dan inovasi. Microsoft menerapkan strategi inovatif yang menyeluruh dengan mengombinasikan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan berbasis cloud. Salah satu contohnya adalah sistem operasi Windows dan Microsoft Office yang terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan zaman. Microsoft juga menerapkan strategi harga adaptif, yakni sistem pembelian satu kali dan langganan, yang menjangkau individu hingga perusahaan besar. Kemitraan strategis juga menjadi bagian dari inovasi mereka. Microsoft bekerja sama dengan perusahaan seperti Adobe dan SAP untuk memperluas pasar dan meningkatkan integrasi. Investasi besar dalam pendidikan melalui Office 365, edukasi dan Minecraft edukasi dan
Edition tujuan utamanya adalah membangun loyalitas sejak dini dan memastikan generasi masa depan terbiasa menggunakan teknologi Microsoft. Selain itu, pemasaran digital, Microsoft menggunakan strategi pemasaran digital berbasis data mencakup media sosial, konten eduktif, dan iklan daring. Untuk inovasi produk, Microsoft terus mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatannya ke dalam produk-produknya. Beberapa Baik, saya akan menjelaskan beberapa contoh dari produk-produk Microsoft, yaitu peluncuran tim Copilot di Microsoft Teams, yang membantu pencatatan rapat dan manajemen tugas secara otomatis. Eh, Microsoft Teams Copilot, fitur ini memungkinkan pengelolaan rapat, pencatatan otomatis, dan pengaturan tugas secara efisien. Lalu yang kedua itu ada produk lain seperti GitHub Copilot Workspace. Memungkinkan developer menulis kode menggunakan perintah bahasa alami. Inovasi ini mencerminkan pendekatan Gaynor terhadap inovasi sebagai proses yang melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan penerapan teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu ada juga produk dengan kemitraan dengan perusahaan xAI milik Elon Musk, yang juga menambah kekuatan AI Microsoft yang diintegrasikan melalui platform Azure. Inovasi produk Microsoft tidak hanya meningkatkan efisiensi pengguna, tetapi juga menjadi bukti penerapan strategi inovasi sistematik seperti yang dijelaskan oleh Gerard H. Gaynor dalam bukunya Innovation by Design di tahun 2022, yang menekankan pentingnya inovasi sebagai proses sistematik yang melibatkan seluruh aspek organisasi. Lalu ada juga inovasi dalam pelayanan. Eh, Microsoft memperkuat pelayanan dengan investasi besar, seperti pengembangan pusat data dan layanan AI di Indonesia seharga 1,7 miliar US dollar. Strategi ini menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan lokal, yang berfokus pada pertumbuhan pasar dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, Microsoft mengembangkan GitHub Copilot untuk meningkatkan produktivitas developer, menjadikan pengguna sebagai kontributor aktif inovasi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip inovasi menurut Trott, seperti pemberdayaan pengguna dan integrasi teknologi dalam ekosistem yang holistik. Secara keseluruhan, strategi inovasi Microsoft dalam pengembangan layanan dan produk baru mencerminkan prinsip yang dijelaskan oleh Trott dalam bab 15, termasuk pentingnya kolaborasi antar fungsi, adaptasi terhadap pasar lokal, integrasi teknologi dalam ekosistem yang holistik, dan pemberdayaan pengguna. Selanjutnya itu inovasi operasi dan proses. Microsoft meluncurkan Windows Update Orchestration Platform untuk mengelola pembaruan aplikasi pihak ketiga, meningkatkan efisiensi proses distribusi software. Selain itu, eh, platform ini difokuskan pada aplikasi bisnis. Platform ini akan mencakup aplikasi atau alat manajemen apapun. Pengembangan dapat mendaftar untuk pratinjau pribadi, memungkinkan mereka mengintegrasikan proses pembaruan mereka dengan Windows Update. Sistem terpadu ini akan memungkinkan pembaruan terjadwal berdasarkan faktor seperti aktivitas penggunaan dan status baterai, serta memungkinkan aplikasi menggunakan nonaktifikasi Windows Update asli dan muncul dalam riwayat pembaruan. Yang kedua yaitu produk lainnya seperti Microsoft Discovery menggunakan AI untuk mempercepat riset ilmiah, serta cross-device resume yang memungkinkan pengguna melanjutkan aktivitas antar perangkat
Dengan integritas ke dalam ekosistem Microsoft, Discovery diharapkan dapat menjadi alat penting dalam berbagai bidang penelitian. Selanjutnya itu berdasarkan klasifikasi Gaynor, inovasi Microsoft mencakup inovasi radikal, discovery, incremental, cross-device resume, dan modular update orchestration platform. Fitur ini meningkatkan produktivitas dan kenyamanan penggunaan dalam ekosistem perangkat Microsoft. Berdasarkan klasifikasi inovasi produk menurut Gaynor 2002, inovasi Microsoft dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada inovasi radikal, yang kedua inovasi intelektual, dan yang ketiga adalah inovasi modular. Selanjutnya pada model bisnis. Pada awalnya, Microsoft mengandalkan model bisnis tradisional berbasis lisensi. Model ini sangat sederhana karena pengguna membeli perangkat lunak sekali, lalu memiliki hak untuk menggunakan selamanya. Contoh produknya itu seperti Microsoft Windows dan Microsoft Office yang dijual dalam bentuk CD atau DVD, dan penggunaannya hanya perlu membayar sekali atau one-time payment. Microsoft ini melakukan transformasi sebesar-besaran pada model bisnisnya, yaitu dengan mengadopsi model subscription dan cloud. Dalam model bisnis ini, pengguna membayar bulanan atau tahunan dengan menggunakan Microsoft Office 365. Kemudian Microsoft ini juga mengembangkan ekosistem produk dan layanan di mana satu produk saling terhubung dan memperkuat produk lainnya. Di antaranya seperti Azure yang terintegrasi dengan Power BI, kemudian ada Microsoft Teams. Hal ini akan menciptakan ekosistem terpadu yang sulit digantikan oleh pesaing. Kemudian adanya akuisisi seperti LinkedIn, GitHub, dan Activision. Udah. Jadi pindah-pindah. Selanjutnya pada materi strategi produk dan merek. Dalam pengembangan produknya, Microsoft ini terus melakukan pembaruan rutin pada sistem operasi Windows seperti transisi dari Windows 7 ke Windows 10 dan kemudian ke Windows 11. Pembaruan ini bukan hanya dari sisi tampilan, tetapi juga menyangkut peningkatan keamanan, performa, dan kompatibilitas dengan perangkat keras dan perangkat lunak terbaru. Demikian juga dengan Microsoft Office yang kini dikembangkan menjadi Microsoft 365. Sebuah layanan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna bekerja secara kolaboratif, mengakses dokumen dari mana saja, dan mendapatkan fitur berbasis kecerdasan buatan. Microsoft ini juga menunjukkan strategi produk baru yang sangat agresif dan inovatif. Salah satu produk yaitu menjadi tonggak penting adalah Microsoft Azure, platform cloud yang kini menjadi salah satu pilar utama bisnis. Azure tidak hanya menjadi alternatif bagi penyimpanan dan komputasi, tetapi juga menjadi pendukung pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan LOT. Selain itu juga Microsoft juga meluncurkan Copilot, fitur yang berbasis AI terintegrasi berbagai produk seperti Word, Excel, dan Outlook. Copilot itu merupakan hasil dari integrasi teknologi AI yang dikembangkan bersama OpenAI dan menjadi bentuk nyata sebagaimana Microsoft berinovasi dalam menciptakan nilai tambah bagi produk-produknya.
Kemudian sumber daya dan infrastruktur organisasi. Sumber daya, Microsoft memiliki lebih dari 200.000 karyawan di seluruh dunia, dari pengembangan hingga ahli keamanan. Mereka berinvestasi besar dalam pelatihan dan pengembangan SDM. Infrastruktur. Secara infrastruktur, Microsoft memiliki jaringan data center global untuk mendukung Azure dengan efisiensi energi dan keamanan tinggi. Mereka juga menerapkan Agile dan DevOps dalam manajemen proyek untuk meningkatkan kecepatan inovasi. Kekayaan finansial memungkinkan investasi dalam R&D dan akuisisi strategis. Microsoft juga memiliki infrastruktur organisasi yang solid dan dalam hal manajemen, proyek, sistem informasi, dan proses bisnis. Perusahaan menerapkan berbagai kerangka kerja manajemen seperti Agile dan DevOps untuk meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas pengembangan produk. Penggunaan alat kolaborasi internal seperti Microsoft Teams, SharePoint, dan Power Platform mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan lintas departemen. Integritas vertikal antara divisi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan cloud memungkinkan Microsoft untuk menghadirkan solusi end-to-end kepada konsumennya yang merupakan keunggulan kompetitif yang signifikan. Jadwal kegiatan inovasi. Microsoft secara rutin merilis pembaruan produk seperti Windows 11 dan Microsoft 365. Biasanya diumumkan dalam event besar seperti Microsoft Build dan Ignite. Ini menjadi ajang pengenalan inovasi terbaru ke publik dan mitra. Unit Microsoft Research menangani inovasi jangka panjang di bidang AI, quantum computing, dan lainnya. Akuisisi dan kemitraan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi inovasi mereka. Ya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan, Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia yang telah memberikan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk perangkat lunak, komputasi cloud, dan kecerdasan buatannya. Keberhasilan ini didukung oleh visi yang kuat, strategi bisnis yang adaptif, serta fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi yang baru. Microsoft juga mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri teknologi global melalui inovasi berkelanjutan dalam produk, pelayanan, dan proses bisnis. Penggunaan kecerdasan buatan, model langganan basis cloud, serta kemitraan strategis membuktikan adaptasi Microsoft terhadap perubahan zaman dan kebutuhan pasar sangat menjangkau pada kebutuhan audit. Kemudian ada rekomendasi Microsoft disarankan untuk memperkuat inovasi AI mereka guna meningkatkan daya saing global, meningkatkan
keamanan digital demi perlindungan data pengguna, fokus pada pasar negara berkembang melalui solusi teknologi yang terjangkau, serta mendukung kolaborasi dengan startup untuk mendorong ide dan teknologi yang baru. Presentasi kelompok kami, mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Han. Oke. Oke sih.